Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Tommy Nasya. Dan di video kali ini, teman-teman, saya akan sedikit membagi informasi kepada kalian. Apa saja sih bantuan-bantuan yang didapatkan oleh warga negara Malaysia selama perintah kawalan pergerakan ini? Oke, berapa sih bantuan yang mereka dapat dan tunjangan-tunjangan apa saja yang akan mereka terima? Stay tune terus ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Oke, langsung saja kita intro. Ciao! Mungkin setiap negara memiliki kebijakan masing-masing yang teman-teman untuk memberi bantuan kepada masyarakatnya. Dan di video kali ini saya akan membahas bantuan-bantuan yang akan diterima oleh warga negara Malaysia yang seperti kita ketahui bahwa semenjak tanggal 18 Maret itu pemerintah dari kerajaan Malaysia telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan untuk menangani wabah COVID-19 ini. Kemudian tidak hanya sampai di situ, bahkan Perdana Menteri Malaysia itu mengeluarkan bantuan-bantuan terhadap warga negaranya sendiri. Yang pertama ya adalah bantuan prihatin nasional ya teman-teman. Jadi bantuan prihatin nasional ini didapatkan setiap kepala keluarga dari anak bujang dan juga internet gratis. Oke, yang pertama itu adalah bantuan prihatin nasional. Jadi setiap kepala suri keluarga itu mendapatkan total sekitar Rp1.600 ya teman-teman, bagi setiap kepala keluarganya. Dan bantuan ini diperuntukkan hanya untuk yang berpenghasilan dari 1.000 hingga Rp2.000 teman-teman. Dan juga bantuan ini sendiri juga bisa untuk keperluan sehari-hari bagi warga negara yang terkena imbas PKP ini teman-teman. Seperti kita ketahui, semua office kan tutup, jadi mereka nggak kerja. Dan kemudian inilah peran penting dari pihak kerajaan Malaysia itu membantu masyarakatnya. Diberlakukan 2 kali pembayaran ya teman-teman. Yang pertama itu bagi yang bantuan 1.600 itu dikeluarkan pertama di 2 kali pencairan ya teman-teman. Itu melalui sistem transfer melalui bank. Yang pertama itu dilakukan kemarin kalau nggak salah pada tanggal 9 April itu dicairkan dulu ya. Yang kuartal pertama itu kalau kita mendapat Rp1.600 itu kita dikasih Rp1.000 dulu. Kemudian di bulan depannya lagi itu baru dicairkan lagi yang 600-nya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah bantuan untuk para bujang ya teman-teman. Kalau di Malaysia itu bahasa bujang itu untuk orang yang belum nikah atau yang belum pernah nikah teman-teman. Jadi bukan hanya kepala suri keluarga saja yang mendapatkan bantuan, tapi anak bujang dan anak gadisnya juga dapat ya teman-teman. Itu sekitar Rp800. Dan juga itu bagi yang berpenghasilan di antara 2.000 ke bawah dan juga 2.000 hingga ke 4.000 ringgit. Dan sama juga seperti yang bantuan prihatin suri keluarga tadi, bantuan ini cairnya dalam 2 step, yaitu yang pertama itu dikirim Rp500 dan di bulan berikutnya akan dikirim lagi Rp300. Jadi sangat beruntung sekali ya teman-teman buat warga negara Malaysia yang masih bujang atau gadis, itu juga mendapat perhatian dari pihak kerajaannya memberi tunjangan selama perintah kawalan pergerakan ini. Ya lumayan lah, bisa untuk membeli makanan atau kebutuhan kita sehari-hari selama perintah kawalan pergerakan di Malaysia ini. Oke teman-teman, yang ketiga ini adalah bantuan bukan berupa uang ataupun materi lainnya, tetapi pihak kerajaan Malaysia itu memberi
free kuota sebanyak 1 GB per hari ya teman-teman. Jadi bukan hanya uang saja yang dibantu oleh pihak kerajaan Malaysia, tetapi juga dalam sistem internet. Jadi setiap hari di Malaysia ini selama perintah kawalan pergerakan ini, itu warganya diberi bantuan berupa kuota internet secara gratis 1 GB per harinya. Dan ini juga bukan hanya warga negara Malaysia saja yang merasakan, tetapi saya pribadi sebagai warga negara Indonesia juga merasakan bantuan kuota 1 GB per hari ini. Dahsyat bukan teman-teman? Oke, yang keempat ini saya rasa bukan bantuan dari pihak kerajaan teman-teman, tapi ini melainkan kemudahan yang diberi oleh pihak kerajaan Malaysia, yaitu mengambil KWSP kalau bahasa Indonesia, kalau Malaysia KWSP. Itu KWSP itu adalah pajak kita selama bekerja teman-teman. Jadi kan kalau warga negara di Malaysia itu kalau setiap bulannya kan mereka selalu dipotong itu IPF, kalau bahasa Malaysianya itu potongan pajak. Nah, di sini pihak kerajaan Malaysia membagi kemudahan kepada rakyatnya untuk mengeluarkan uang yang selama ini mereka untuk membayar pajak, yaitu melalui potong gaji, itu di akun 2 ya teman-teman, di akun 2 di pajaknya. Malaysia ini kan ada 2 akun kalau untuk pembayaran pajak, dan itu juga maksimum penarikannya per bulannya itu adalah RM500 teman-teman, kan hingga sampai 1 tahun ke depan. Jadi setiap bulannya itu warga negara Malaysia itu bisa mengeluarkan uang dari pajak pribadinya, dari potongan gaji itu RM500. Jadi bisa Anda bayangkan kan betapa banyaknya bantuan-bantuan dari pihak kerajaan Malaysia untuk rakyatnya. Nah, bisa Anda bayangkan ya teman-teman, betapa sangat bagusnya sistem pemerintahan kerajaan di Malaysia ini. Di saat perintah kawalan pergerakan, banyak bantuan-bantuan yang diberi oleh pihak kerajaannya. Dan di video kali ini saya bukannya membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia ya teman-teman, tapi saya hanya sedikit kagum dengan bantuan-bantuan dari pihak kerajaan Malaysia kepada warganya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa sedikit memberi informasi kepada teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Saya Tommy Nasya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.